بسم الله الرحمن الرحيم أباج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 ب4 أتت أقسامها تمت بخير ختمت. Kemudian Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan di buku beliau ini beberapa poin yang beliau sebutkan. Ilajul ikhtilaf an-nashi' baina ahli sunnah al-mu'asirin. Ilaj itu obat perselisihan yang terjadi di kalangan ahlus sunnah di zaman sekarang. Bagaimana obatnya? Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan, pertikaian, keributan sesama ahlus sunnah di zaman sekarang? Kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, innal ikhtilaf an-nashi' baina ahli sunnah yazulu biidnillahi bi umurin. Sesungguhnya perbedaan yang terjadi di tengah-tengah ahlus sunnah bisa hilang dengan izin Allah melalui beberapa perantara, beberapa perkara. Yang pertama, tahkimul kitabi was sunnah. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika antum berselisih sesama antum dari kalangan para penuntut ilmu, dari kalangan duat salafiyin, dari kalangan ahlus sunnah, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih tentang suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul adalah kembali kepada sunnah Rasul setelah wafatnya Rasul. Dikarenakan Rasul sudah wafat, tidak mungkin kita mendatangi Rasul. Tapi ketika terjadi perselisihan, dikembalikan kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kepada hadis beliau. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wilan. Yang demikian adalah perkara yang lebih baik dan paling bagus dampaknya, akibatnya. Itu kunci pertama. Ketika terjadi perselisihan, kalau ingin selesai masalah ini, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Duduk bersama. Kita punya Al-Quran, kita punya Sunnah. Apa masalah kita? Ustadz Firhan, antum telah begini dan begini. Kata Ustadz Firhan, antum juga Ustadz Nasin begini dan begini. Kita selesaikan masalah kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa tuntutan antum? Kata Firhan, antum telah menyerobot akhwat yang duluan ana pinang, dan itu menyelisih hadis Rasul alaihi salatu wasallam, la yakhtub ahadukum khitbati akhihi. Ya, janganlah salah seorang dari kalian mengkhitbat seseorang yang sudah dikhitbat oleh saudaranya. Pakai dalil dia. Ya sudah, ana mutaraji, ana rujuk dari dari tindakan anak tadi. Ya sudah, anak kembalikan kepada antum. Itu namanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya benar, gitu ya. Wa qala ta'ala, wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apapun yang kalian perselisihkan padanya dari suatu perkara, maka hukumnya kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran. Jangan cuma slogan, ayo kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada pemahaman salaf. Ketika antum diajak kembali kepada Al-Quran, diajak kembali kepada Sunnah dan pemahaman salaf, antum ngeles, mulai cari-cari alasan. Itu berarti hawa nafsu. Harus siap berani kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak rugi. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata,
Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adha'u bi. Apabila datang kepada mereka suatu perkara, berita tentang keamanan atau rasa takut, langsung mereka sebarkan. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada rasul dulu dan mereka kembalikan kepada ulil amri minhum, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, niscaya orang-orang yang bisa mengambil istinbat tersebut mengetahui hal tersebut, bisa menimbang, menilainya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada kalian, kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada kalian, lattaba'tumus syaitana illa qalila, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali golongan yang sedikit. Pertanyaannya, Mas Ujang Irawan Al-Makarti, laula di situ hadir enggak pagi tadi? Ujang hadir enggak? Tadi pagi ada Ujang subuh tadi? Dil? Enggak ada? Oh sudah, urung Mas Ujang, selamat. Kita tanyakan sama Firhan ada tadi pagi? Enggak ada. Coba enggak bisa jawab, push up 10 kali. Laula di situ huruf apa namanya? Mantu enggak bisa jawab, push up. Jangan ada yang buka-buka buku. Push up lah antum 10 kali, kelamaan mikir. Nasihin, nanti dulu nasihin. Dafa tadi hadir tadi pagi? Enggak ada. Ya. Push up lah 10 kali. Pak Roni mau ditanya Pak Roni? Boleh? Apa Pak Roni? Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Pak Roni bisa jawab. Harfun tina liwujudin. Ya benar? Itu buktinya ada. Ya. Dia lattaba'tumus syaitan illa qalila. Kalau dia kalamnya musbat, maka dimasuki apa? Lam, dimasuki lam. Inilah namanya ilmu bahasa Arabnya antum dapat pagi, malam langsung praktek. Ya. Lama-lama seperti ini nempel ilmu itu tadi. Apa nama tadi syubah? Harfum tina liwujudin. Ya, itu tadi. Jangan dianggap remeh belajar nahwu itu tadi. Nanti antum kena tanya. Ya, diingat baik-baik. Wa minha, dan diantara solusi menyelesaikan perselisihan yang terjadi ya ikhwan, ketika terjadi perselisihan adalah soal ahli ilmi min ahli sunnah, bertanya kepada ahlul ilmi dari kalangan ulama ahli sunnah. Ketika antum ada masalah terjadi iftiraq, ikhtilaf, maka selesaikan masalah ini tadi dengan bertanya kepada para ulama dari kalangan ulama ahli sunnah. Minta tahkim, bertahkim kepada para ulama, gimana solusinya, bukan cuek-cuekan. Itu kalau memang gentleman, antum ingin kebaikan pada diri antum atau saudaranya antum, nah, gitu. Datangi para ulama. Atau di mana antum sepakat? Di mana? Kita ke Saudi Arabia, Firhan. Kayaknya kalau sama Ustadz Abdurrahman tidak selesai masalah kita. Kemana? Kita tanya kepada masyaikh yang ada di Madinah. Siapa? Syekh Abdul Muhsin. Tanyakan. Duduk. Ya Syekh, indi muskilah. Hasal al-masyakil baini wa baina akhi Firhan fi qadiyati kadha wa kadha. Ana ara annaha la tajuz wa huwa yara annaha yajuz. Ya. Nanti Syekh mandang, oh begini-begini. Wa bisabab ikhtilaf bainana hasal at-tahajur wa taqatu wa tadabur bainana. Gimana solusinya Syekh? Kata Syekh begini gini. Antum siap menerima? Ya sudah. Rujuk antum. Gitu, tanyakan kepada para ulama. Dan itu da'bus salaf.
Ada orang di negara Basra mengatakan annal amra unuf. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui suatu perkara melainkan setelah terjadinya perkara tadi. Tiba-tiba dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mur wa Humaid bin Abdurrahman, berangkat haji atau umroh. Dia mengatakan barangkali mudah-mudahan kita bertemu salah seorang sahabat Nabi. Pada pintu masjid mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar. Ayo silakan bertanya kepada Abdullah bin Umar. Bertanyalah dia kepada Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, muncul di tengah-tengah kami di wilayah Basra orang yang mengatakan annal amra unuf. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui suatu perkara itu terjadi melainkan kalau sudah terjadi. Dia mengingkari takdir, meniadakan ilmu as-sabiq bagi Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka, ini Abdullah ibna Umar bariun minhum wahum bura'u minni walladhi nafsi biyadi. Kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan hadis Jibril yang dia dengar dari bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Begitu caranya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Walakin ba'du talabatil ilmi, akan tetapi sebagian para penuntut ilmu radhiya bima indahu minal ilmi, puas, ridho dengan apa yang ada pada dia berupa ilmu tadi, tidak mau bertanya kepada seorang ulama. Wa asbaha yujadil bihi kullaman yukhalifu, sehingga dia mendebat, membantah, siap berselisih dengan ilmunya tadi setiap orang yang menyelisihinya. Ada orang yang merasa sok pintar, ya, merasa sok pintar, sehingga dia setiap orang yang berbeda sama dia didebat, dibantah sama dia, ya. Ini juga musibah juga. Walau pernah belajar duduk depan masyayikh, tidak pernah mondok pesantren, tapi kalau debat nomor satu, bahasa Arab baca kitab 0 putul, ngaji 0 putul, banyaklah 0. Tapi kalau debat itu nomor satu. Gurunya cuman grup WhatsApp, Telegram, Facebook. Itu sekolah pondok pesantrennya, kelasnya tadi. Orang kalau pondok pesantren, pondok A, pondok B, kuliah sana, kuliah sini, dia cuman modal HP. Tapi nomor satu kalau debat. Ini juga, ya, musibah. Wa hadza sababun min asbabil furqa wal ikhtilaf. Nah, ini juga debat, ya, merupakan sebab dari sekian sebab perpecahan dan perselisihan. Rawa al-Imam at-Tirmidzi rahimahullah ta'ala fi jami'ihi an Abi Umamah. Al-Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah. Siapa nama al-Imam at-Tirmidzi? Abdul Hakim. Al-Imam at-Tirmidzi siapa namanya? Feros, siapa namanya? Muhammad ibnu Isa, barakallahu fiik. Feros bisa jawab dia, ya, nyatet berarti dia, ya. Pertanyaan yang berikutnya, Abu Umamah siapa namanya? Dafah. Dafah itu namanya sudah di ujung lidah, tapi berat bagi dia untuk mengucapkan. Nasihin. Antum tersenyum melihat Dafah. Ajib. Jawab. Ya, ternyata senyuman Nasihin itu petanda. Apa petandanya? Syarif Hidayatullah. Ya, Syarif Hidayatullah. Antum tahu siapa Syarif Hidayatullah, Din? Hah? Siapa Syarif? Siapa Syarif Hidayatullah itu siapa? Sunan apa? Sunan Gunung Jati.
Ya, banyak karomah katanya. Ya, Syarif. Siapa nama Abu Umamah Al-Bahili? Ya ginilah kalau antum di Yaman ya, itu dikit-dikit ditanya. Anak ingat dulu. Ya. Syekh tiba-tiba nanya, Anta Andunisi. Itu anak posisinya di sebelah kiri gini, deket tiang. Jadi ada tiang daras, itu ada tiang samping gini. Anta Andunisi. Anta. Man awwalu man roma bisahmin fisabilillah. Siapa orang yang pertama sekali ngelemparkan panah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Belum tahu jawaban anak apa? Anak gelengkan kepala ketika itu. Ya. Syekh. Anta? Mbak Syekh. Ma'adri. Sudah Syekh, tanya ke yang lain. Itu kenangan anak ditanya Syekh tidak bisa jawab. Ya, biasa antum ditanya tidak bisa jawab. Namun bimbab al-murajaah. Ya. Pertanyaannya Syarif, siapa nama Abu Umamah Al-Bahili? Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti Amirul Mu'minin fil hadis. Lupa kita, mustola ini harus diasah terus. Sudai Ibnu Ajlan, Ibnu Ajlan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utu al-jadal." Rasul mengatakan tidaklah suatu kaum tersesat setelah dia mendapatkan hidayah yang dulu dia berada di atasnya, melainkan sebabnya karena dia suka berdebat. Rasul mengatakan tidaklah suatu kaum seseorang tersesat yang dulunya sudah berada di atas hidayah, melainkan sebabnya hobi debat. Ingat, yang dulu pernah belajar di Darul Hadis, yang rajin semangat belajar, hentikan debat. Kalau hobi debat, ya jangan antum sok pandai, pegangan sudah kotor nada, sudah ngerti mustalah hadis, sudah ngerti kitab akidah dan yang lainnya. Kalau antum tidak bertobat dari suka debatnya antum, lambat laun antum akan terkena sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utu al-jadal, melainkan akan ditimpakan kesesatan pada dia. Summa qara'a, kemudian Rasul membaca ayat, ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Tidaklah mereka membuat permisalan kepadamu melainkan dikarenakan dengan alasan berdebat. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka memang hobi berdebat. Itu yang pertama. Yang kedua ya ikhwan, menyelesaikan masalah adalah dengan cara bertanya kepada para ulama. Kemudian wa minha yang ketiga, obat menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan ahlus sunnah adalah al-iqbal ala talabil ilmi. Ya, fokus belajar. Nah, itu tadi juga. Nggak usah antum ngurusi perbedaan pendapat, perselisihan, ribut sana, ribut sini. Fokuskan saja antum belajar. Tugasnya antum santri, itu kitab banyak di murojaah. Itu saja tugasnya antum. Yang ngajar tugasnya ngajar, yang belajar tugasnya belajar. Nggak usah ngelihat ke sahah, ke lapangan, ke dunia luar. Fokuskan dengan aktivitasnya antum. Nah, itu juga. Kalau semua orang sibuk dengan thalabul ilmi, maka akan qalla asyar, akan berkurang keburukan-keburukan tadi. Jangan tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak penting bagi antum. Baik ikhwan, anak nasihatkan, atau ummahat lebih lagi. Kewajiban ummahat, kewajiban akhwat, kalau dia punya suami, urusi suaminya, bukan ngurusi
orang lain, bukan menjadi seorang wanita bab jar wa ta'dil. Ini ummahat tidak beres. Kalau ada akhwat antum santri ana yang nikah ya, mencari akhwat tipe seperti ini, ana suruh batalkan. Ya. Ngapain akhwat masuk bab jar wa ta'dil? Ya. Ana serius. Antum jangan cari akhwat, cari istri yang sibuk dengan bab jar wa ta'dil. Kerjaannya dia, ini akhwat. Akhwat itu masturoh, tertutup. Gimana dia? Kok bisa dia mentaftish orang? Tidak ada di zaman dulu muhadditsun. Antum ada pernah baca di buku Tahdzibut Tahdzib? Kita punya Tahdzibut Tahdzib itu. Adakah? Do'afahu fulanah. Ada? Hah? Ada enggak? Tidak ada itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak satupun disebutkan fulan dhaif, dha'afahu fulana bintu fulan. Ada enggak antum? Kalau ada berarti anak yang ilmunya kurang selama anak belajar mustalah. Atau wathaqahu fulana. Tidak ada. Ini akhwat ummahat kerjaannya. Ini ustadz ini salafi sebelah, ini ustadz ini mumayyi, ini ustadz ini mutasyaddid, ini ustadz ini mutawassit. Ngalah-ngalah kan dibagi sama dia, bisa mengklasifikasi. Kalau di bab jar wa ta'dil ada mu'tadilun, mutawassitun, mutasyaddidun, mutasahilun. Bisa dia mengklasifikasi. Ya, ini ustadz ini mutasyaddidun, mutawassitun, muta'adilun, yang ini mutasahilun, mumayyi'un. Nah, ini tadi. Kalau antum ketemu calon akhwat seperti ini, jauh-jauhi. Antum tidak akan diurus sama dia. Kenapa? Nanti dia akan bahas ilmu jar wa ta'dil sama antum. Tidak akan diurusnya antum sebagai suaminya. Tugas wanita, kata Syekh Muhammad Umar Bazmul, tugas wanita itu tadi, ya, bukan urusan dia untuk bicara dalam bab al jar wa ta'dil, tapi tugas dia adalah ngurusi suaminya dia, ngurusi anak dia, tarbiyah. Bukan dia kerjaannya menilai orang lain. Ya. Nah, itu santri-santri Darul Hadis adalah orang-orang yang buruk akhlaknya. Wah, ini bab jar wa ta'dil lagi itu. Ini bab jar wa ta'dil, menjarah. Ya. Bukan itu bab bidangnya antum, Bu. Ini tadi untuk menilai orang lain. Kenapa? Karena wanita itu di rumah, waqarna fi buyutikunna. Dari mana ente tahu? Ente pula anti tahu. Itu buruk akhlaknya. Antum bisa menilai, mengatakan Nasihin buruk akhlaknya, Firhan buruk akhlaknya. Itu kalau antum berteman dengan Firhan, dengan Nasihin lama. Kalau cuma ketemu sekali dua kali, antum sudah menilai orang lain. Ini bukan wanita yang baik-baik, jangan dinikahi. Itu tadi kuncinya. Ya. Bahaya. Anda ingat sekali antum, jangan sampai salah pilih akhwat. Terpilih yang gadis antum akhwat yang babnya jar wa ta'dil. Ya. Ini juga. Karena tidak didapati di dalam kitab. Kita kembali ke salaf kan? Di buku-buku salaf tidak didapati ada wanita yang bahas masalah ilmu jar wa ta'dil, menilai. Zaman sekarang luar biasa. Ya. Yang akhwat, yang ummahat, yang ustadzah bisa intiqadat. Ya. Buat bantahan, buat kritikan. Nah, ini tadi tugasnya antum urusi suaminya antum sama anaknya antum. Ya, anaknya antum, anaknya anti. Ya. Bukan ngurusi orang lain. Sibukkan dengan ilmu. Nah, itu kalau semua orang diam akan berkurang. Bukan menilai orang lain. Ingatkan baik-baik. Anak tanbih sekarang. Kenapa? Karena di zaman sekarang para ummahat ya sudah kena penyakit ini tadi. Ya, penyakit suka masuk bab jarroha, ya, bab kritik mengkritik. Ya, itu bukan akhlaknya seorang umat. Jauhi. Ya, itu menunjukkan umat-umahat yang buruk akhlaknya kalau yang dijumpai seperti itu. Tugas dia harus diam. Urus anak, urus suami, belajar yang baik, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan masuk bab al-jarhu wa ta'dil. Kalau penuntut ilmu pun dikatakan oleh para ulama tidak boleh masuk dalam bab jarh wa ta'dil. Apalagi
para ummahat yang mereka masturoh, mahjubah. Faida nadharta ila qasurika, kalau engkau melihat kepada kedangkalanmu, bal ila annaka lasta bi syai'in ila janibil ulama al mutaqaddimin, bahkan engkau tidak teranggap sama sekali kalau ditinjau kepada sisi para ulama al mutaqaddimin. Antum perhatikan dirinya antum. Oh, ternyata ana ini orang yang banyak kurangnya. Ngaji masih belepotan, bahasa Arab masih bingung bedakan hal sama tamyiz. Ternyata ana masih banyak kurang. Kalau antum tahu dengan kekurangan kedangkalan pada diri antum dan antum bandingkan diri antum dengan para ulama, masih sangat jauh. Kal Hafidz Ibnu Katsir wa man taqaddamahu minal huffaz al mubarrizin fi fununin syattah, dan seperti orang-orang yang sebelum Al-Hafidz Ibnu Katsir dari kalangan huffaz al-mubarrizin dalam seluruh bidang ilmu. Antum bukan seperti Syu'bah bin Hajjaj, bukan seperti Al-Imam Al-Bukhari, bukan seperti Abdurrahman bin Mahdi, bukan seperti Al-Imam Abdul Hajjaj Al-Mizzi. Kalau antum dibandingkan mereka saja ilmu antum masih jauh. Di zaman sekarang antum bukan seperti Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, bukan juga seperti Ubaid Al-Jabiri, bukan seperti Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Fauzan, Al-Luhaidan. Sudah tahu dirilah, ya, tahu diri. Oh, ternyata anak ini bukan seperti Ibnu Taimiyah. Anak baru Abu Taimiyah. Tahu diri saja. Ya, berarti masih dangkal ilmunya. Jangan antum sibukkan dengan ar-radd, al-akhdhu war-radd. Kritik bantah, kritik bantah. Ini tidak boleh. Kadang antum lihat perhatian sebagian ikhwan itu kalau di grup, di grup rame. Kalau antum punya ilmu, antum amalkan dewek baik, cukup. Nah, tidak usah buat gaduh, itu baik. Kalau antum tidak suka dengan pendapat orang lain, ya sudah, orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Antum pertahankan pendapatnya antum, seperti itu. Tidak usah pakai debat segala macam. Idza nadharta ila haula'il huffaz syaghalta bi nafsika anil intiqad anil akharin. Nah, engkau, kata Syekh Mukbil, kalau melihat kepada mereka-mereka, maka engkau akan tersibukkan dengan dirimu tadi dari mengkritiki orang lain. Ya. Coba antum lihat dirinya antum. Setelah antum mengaca, tidak usah jauh-jauh bandingkan antum, apakah antum mirip Syu'bah bin Hajjaj, apakah antum mirip Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Ma'in. Ya. Antum lihat diri antum. Mirip enggak kira-kira Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali? Ini beliau udah tua juga ya kan, 90 lebih umurnya, hampir 100. Hampir 100. Ulama senior di kota Madinah yang sudah mengajar di Jamiah Islamiyah ada 3 yang sebatas yang anak tahu yang masih hidup kemarin. Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Meninggal 1, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kemudian disusul 3 hari kemudian setelah Syekh Ubaid meninggal, Syekh Abdurrahman Saleh Muhyiddin. Beliau meninggal umur 78 atau 79. Kalau Syekh Ubaid hampir 90 atau 90-an pokoknya, atau 89 kalau tidak salah umur beliau. 2 sudah meninggal. Ana dapat khabar lagi, katanya Syekh Ali Al-Hudzaifi yang dulu Imam Masjid Nabawi sedang sakit pula. Berarti ini masa-masa wafatnya para ulama. Ketika wafatnya para ulama, itu petanda hilangnya ilmu. Ya, ketika Zaid ibnu Thabit meninggal dunia, Abdullah ibnu Abbas mengatakan, dufinal yaum ilmun katsir. Pada hari ini telah dikubur ilmu yang sangat banyak. Kata Abdullah bin Abbas, man sarrahu ayang dhura ila zahabil ilmi, barang siapa yang ingin melihat kepada hilangnya ilmu, perginya ilmu, maka lihatlah kepada wafatnya Zaid bin Thabit.
Dufinal yaum ilmun katsir. Pada hari ini telah dikubur ilmu yang sangat banyak. Ya, dengan meninggalnya para ulama, untuk melihat orang-orang yang kokoh, kerosih ilmunya di Mekah, meninggal Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi. Meninggal beliau. Ilmunya beliau luar biasa. Sebagian masyayikh mengatakan alul hadis setelah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Disusul di kota Madinah Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, disusul Syekh Abdurrahman Saleh Muhyiddin. Kemarin di Mesir Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna, Syekh Fala Mundikar. Ya. Pada masa itu tahun 99 meninggal Syekh bin Baz. Ya, kalau tidak salah Syekh bin Baz, kemudian disusul Syekh Al-Albani, kemudian disusul pada waktu 2001 Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian disusul lagi Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, kemudian disusul sekitar tahun 2006-an disusul oleh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi, 2014 disusul oleh Zaid Al-Madkhali. Para ulama senior sepuh-sepuh, nujumul ummah, bintangnya umat ini hilang satu persatu. Itu bisa bayangkan. Di Yaman pada waktu itu meninggal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Sabi, disusul dengan Syekh Abdurrahman Al-Adani, hilang sekian banyak ilmu. Ya. Nah, ketika meninggalnya mereka para ulama, ya petanda kita umat ini tadi sudah kehilangan ladang atau sumber ilmu. Maka sebelum para ulama ini tadi hilang, meninggal dunia, maka fokuskan antum untuk belajar. Sebagaimana nasihat Syekh Muqbil, al-iqbal ala talabil ilmi, fokus untuk belajar. Maju terus, belajar terus. Selagi ada kesempatan belajar, belajar. Ya. Ihtifaf haulal ulama, ya, ngumpul dekat para ulama, itu keselamatan. Itu juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam dalam buku beliau. Beliau punya buku namanya Al-Qaulul Hasan fi Ma'rifatil Fitan. Lebih kurang judulnya seperti itu, atau Tanbihul Hasan fi Ma'rifatil Fitan. Kata beliau, di antara sebab untuk menjauhi fitnah adalah al-iqbal 'alal ibadah. Di antaranya thalabul ilmi. Fokus menuntut ilmu. Antum fokus saja belajar. Belajar, enggak usah mikiri orang lain. Ya. Tidak usah mikiri lapangan luar, lapangan dakwah. Fokuskan antum santri di sini, fokuskan belajar. Tugas antum belajar, memurojaah pelajaran, hadir di durus, menghafal, itu tugasnya antum. Tidak usah yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun sisanya mungkin nampaknya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Insyaallah.